Terima kasih. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang analisis pengaruh pencemaran kobalt atau CO terhadap kesehatan manusia dan lingkungan serta upaya pengolahannya. Dengan anggota, yang pertama itu adalah Torik Khalil Aziz dengan NIM 1043, Muhammad Farul Kolbi dengan NIM 1045, saya sendiri Dr. Perluman Manurung dengan NIM akhir 1047, Muhammad Khoirul Ulum dengan NIM akhir 1049, dan Safety dengan NIM 1053. Next. Baik, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya. Kobalt CO. Kobalt atau CO merupakan salah satu logam yang dikenal sebagai pencemar ekosistem. Logam berat ini termasuk ke dalam golongan logam transisi. Limbah ion logam umumnya ditemukan di sekitar industri penyepuhan besi sebagai campuran anti karat serta dalam proses produk abses. Konsentrasi kobalt yang melebihi 0,01 ppm dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem. Ion logam yang terlarut di perairan dapat mengalami akumulasi dalam jaringan makhluk hidup. Next. Baik, pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu satu, sumber dari logam berat kobalt CO, yang kedua itu dampak kobalt bagi kesehatan manusia, yang ketiga dampak kobalt pada lingkungan, yang keempat analisis logam berat kobalt atau CO, yang kelima pengelolaan dan teknologi untuk logam berat kobalt atau CO, yang keenam studi kasus pencemaran logam berat kobalt atau CO. Yang selanjutnya yaitu ada sumber logam berat kobalt. Kobalt CO merupakan logam berat yang merupakan hasil interaksi antara alam dan aktivitas manusia. Di dalam tanah, kobalt berada di dalam senyawa dalam mineral, dalam batuan, serta material karbalit, dan dalam kegiatan manusia, penambangan dan pengolahan logam merupakan sumber terbesar kobalt. Kobalt digunakan secara luas dalam berbagai industri, terutama sebagai bahan baku baterai, litium ion, paduan logam, dan pigmen dalam cat. Limbah dari aktivitas industri ini sering kali menjadi sumber pencemaran kobalt yang signifikan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Next. Dampak kesehatan dari kobalt bagi manusia. Kobalt dapat berperan sebagai kofaktor vitamin B12 yang bermanfaat bagi otak dan sistem saraf. Akan tetapi, konsentrasi kobalt yang berlebih dapat berbahaya bagi tubuh. Paparan logam berat dengan kadar melebihi ambang batas bersifat toksik dan dapat menyebabkan beberapa penyakit kronis seperti kanker, tiroid, penyakit jantung, penyakit gondok, maupun kerusakan sistem reproduksi. Akumulasi CO pada konsentrasi lebih tinggi dapat mempengaruhi kinerja hati dan ginjal, serta dapat menyebabkan penyakit Alzheimer dan Parkinson. Next. Untuk yaitu dampak kobalt CO pada lingkungan. Kobalt CO memiliki peran penting dalam industri global dikarenakan digunakan secara luas dalam berbagai industri, terutama sebagai bahan baku baterai litium ion, paduan logam, dan pigmen dalam cat. Di samping itu juga ada dampak negatif dari penggunaan kobalt untuk lingkungan yang cukup signifikan. Dari kegiatan penambangan dan pengolahan menyebabkan degradasi lahan, pencemaran tanah, dan air yang tercemar akibat beracun mengandung logam berat. Hasil dari penambangan dan pengolahan industri seringkali membuang limbah secara tidak kontrol dan sehingga menyebabkan
dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya, analisis logam berat kobalt CO. Kobalt juga dilakukan untuk identifikasi keberadaan di tanah, air, dan udara, khususnya di lokasi terpapar aktivitas industri. Beberapa metode yang sering digunakan adalah spektroskopi, serapan atom, dan ICP-OS dengan keunggulan sensitivitas yang tinggi. Pemantauan kadar kobalt penting untuk menilai resiko kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan analisis yang tepat, langkah mitigasi dapat diterapkan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan logam berat kobalt. Ya, selanjutnya pengelolaan untuk logam berat kobalt dengan senyawa CO. Dari dampak-dampak yang sudah dipaparkan dari teman saya, pengelolaan logam berat ini juga penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Pengelolaan kobalt harus bijak untuk melindungi lingkungan, limbah tambang perlu dikelola dengan baik, dan kobalt dari baterai bekas bisa didaur ulang. Setelah tambang selesai, lahan harus dipulihkan. Terlibatan masyarakat sangat penting. Dengan pengelolaan yang tepat, kobalt dapat dimanfaatkan tanpa merusak alam. Selanjutnya yaitu teknologi untuk memanfaatkan logam berat kobalt. Pengelolaan kobalt saat ini semakin maju dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti pelindung asam, menggunakan cairan asam untuk mengekstrak kobalt dari bijinya, bioleaching, menggunakan mikroorganisme untuk mengekstrak kobalt secara alami, lalu yang terakhir yaitu pirometalurgi, yaitu meskipun membutuhkan energi lebih besar, teknologi ini masih digunakan. Teknologi baterai terus berkembang, memungkinkan pembuatan baterai litium kobalt yang lebih ringan dan tahan lama. Dengan berbagai teknologi ini, pengelolaan kobalt dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Untuk selanjutnya, studi kasus pencemaran logam berat kobalt di Cina, ada proses peleburan timbal seng di Guangdong yang menghasilkan limbah dengan kandungan kobalt yang bersifat toksik di lingkungan. Logam berat kobalt dalam bentuk ion CO2 mudah larut dan sangat toksik terutama dalam kondisi lingkungan asam yang umum ditemukan di area tambang. CO kobalt kobalt yang terkontaminasi dalam tanah dan air itu mudah diserap oleh organisme sehingga terakumulasi dalam rantai makanan, mengancam kesehatan ekosistem hingga manusia. Spesiasi kimia kobalt, terutama ion CO2, memiliki kemampuan tinggi untuk mengikat reseptor biologis dan mengganggu fungsi fisiologis makhluk hidup. Intinya, kobalt itu sangat berbahaya apabila tidak dikelola, seperti halnya di Guangdong, Cina. Limbah yang mengandung kobalt itu merusak lingkungan karena bersifat toksik, sehingga apabila masuk ke dalam tanah, lalu terkontaminasi di tanah dan air seperti perairan, seperti sungai, hingga mengakibatkan rantai makanan itu juga tercemar. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, kobalt atau logam penting dalam industri itu juga sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun berperan penting dalam tubuh, kobalt dalam jumlah besar bersifat toksik dan menyebabkan kerusakan organ. Aktivitas manusia, terutama industri, menjadi sumber utama pencemaran kobalt yang merusak lingkungan. Lalu limbah industri yang tidak terkendali mencemari tanah, air, bahkan udara sehingga mengancam ekosistem dan manusia melalui rantai makanan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pengelolaan limbah yang lebih baik, teknologi yang lebih ramah lingkungan serta regulasi yang ketat.
pendekatan terpadu menjadi kunci untuk pengelolaan kobalt secara berkelanjutan. Sekian dari Hmm. kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.